Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan Ibunda Dr. Dima Jatini SE selaku Rektor Universitas Budi Dharma dan seluruh jajaran. Yang saya hormati Bapak Dr. Agus Supriyatna selaku Kepala Bagian Umum LDikti. Yang saya tidak sangka rupanya Bang Ruby ini seorang pujangga selaku Ketua Badan Pengurus Perkumpulan Botek Bio beserta jajaran. Dan yang paling saya banggakan tamu undangan, para orang tua, para wisudawan Universitas Budi Dharma. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati. Hari ini kita berkumpul di sini merayakan sebuah momen yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita. Acara wisuda. Saat kita merayakan prestasi dan memandang ke masa depan dengan penuh harapan, saya merasa bangga dan terhormat berdiri di hadapan Anda semua, generasi penerus bangsa yang telah melewati berbagai rintangan dan tantangan untuk mencapai titik ini. Terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan semangat juang yang telah Anda tunjukkan selama perjalanan pendidikan Anda. Tema acara wisuda kita hari ini yaitu pembangunan berkelanjutan untuk masa depan. Memberikan kita peluang untuk merenung tentang peran penting pendidikan dalam membentuk masa depan yang berkelanjutan dan berdaya tahan. Pendidikan adalah kunci untuk menghasilkan pemimpin masa depan yang peduli akan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Indonesia Emas 2045. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Negara-Negara Maju memperkirakan bahwa pada tahun 2045 ekonomi Indonesia akan mencapai 8,8 US triliun dan menjadi ekonomi terbesar nomor 4 di dunia. Prediksi tersebut dilatar belakangi pada tahun 2030, 2040 Indonesia akan mengalami bonus demografi. Jumlah penduduk Indonesia usia produktif akan mencapai 64% dari total penduduk sekitar 297 juta jiwa. Tantangan Indonesia menjadi negara maju. Indonesia Emas pada tahun 2045 bukanlah suatu yang pasti. Bahkan ada potensi bisa gagal menjadi negara maju. Berdasarkan riset yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat atau LP3M Universitas Indonesia, dalam riset tersebut Indonesia belum memenuhi syarat cukup dan syarat yang perlu untuk menuju negara berpendapatan tinggi layaknya Cina, Malaysia, Korea Selatan, dan Thailand. Dan berhasil ketika mereka pertama kali masuk dalam kelompok negara berpendapatan tinggi. LPEM FUI mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang stagnan dan tak pernah jauh di atas level kisaran 5%. Setidaknya ada 4 tantangan Indonesia untuk menjadi negara maju. Pertama, berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Suatu negara tidak bisa meneruskan journey to become high income country atau achieving this golden era apabila rakyatnya tidak memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik. Kedua, diperlukan kualitas infrastruktur yang baik dan terintegrasi.
Ketiga, transformasi perekonomian. Apabila ekonomi yang terlalu didominasi oleh sektor primer berupa bahan mentah tidak akan mampu untuk tumbuh, maka proses hilirisasi diperlukan untuk seluruh bidang. Terakhir adalah adanya kepastian regulasi dan penegakan hukum yang baik. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya banggakan, dalam menghadapi kompleksitas tantangan global, kita tidak bisa melupakan ajaran bijak dari budaya dan filosofi, termasuk ajaran Budi yang mengajarkan tentang pentingnya pengetahuan dan pemahaman dalam mencapai kebijaksanaan. Sebagaimana kata Gautama Buddha, ilmu pengetahuan adalah api yang membakar kegelapan. Pesan ini memandu kita untuk terus mengejar ilmu pengetahuan sebagai sumber pencerahan dan pemahaman. Terakhir, sebagai penutup dari saya, dengan gelar yang Anda terima hari ini, Anda tidak hanya mendapatkan sebuah ijazah, tapi juga tanggung jawab untuk menerapkan pengetahuan Anda untuk kebaikan bersama. Jadilah agen perubahan yang mampu membawa inovasi dan pemikiran kritis dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Para wisudawan, ini adalah awal dari perjalanan baru Anda. Teruslah belajar, berkembang, dan berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang. Menjawab permintaan Ibu Rektor tentang KIP, insya Allah tahun depan saya akan memberikan 70 untuk mahasiswa Budi Dharma ini. Dan sekaligus saya menginformasikan, mudah-mudahan setelah sekian banyak permintaan dari universitas di berbagai pelosok Provinsi Banten ini, mudah-mudahan pada tanggal 29 November besok, tepatnya jam 10 pagi, Profesor Mahfud MD selaku Menko Polhukam saya rekomendasikan mengisi seminar nasional kebangsaan di kampus tercinta ini, yaitu Budi Dharma. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada wisudawan, dan terutama saya ucapkan kepada orang tua yang telah mengantar keinginan anak-anaknya bermimpi. Di saat tadi pataka-pataka maju yang teringat kepada saya di saat Sidul meraih tukang insinyur dan menjadi sarjana. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.